Yo, halo! Kali ini kita bakalan bahas barang-barang dari merek Nokia, tapi bukan handphone. Ya, seperti yang banyak orang tahu, Nokia tuh lebih terkenal produk handphonenya ya. Sampai sekarang juga sih, walaupun udah nggak terlalu eksis. Tapi ternyata Nokia itu ngejual juga beberapa barang yang nggak selalu handphone, spare part, atau aksesoris bawaan handphonenya lah. Tapi memang produk ya. Nah, ini nih beberapa barang merek Nokia selain handphone dari zaman dulu sampai yang sekarang. Yang pertama, ada Nokia Wireless Charger tipe DT900. Ya, jadi ini buat ngecas handphone tanpa dicolok ya, cuma ditempel aja gitu. Setahu saya, Nokia kayaknya nggak begitu gembar-gemborin tentang wireless charging deh. Tapi ternyata dia bikin nih. Kalau nggak salah, ini rilis sekitar tahun 2013. Dan di sini masih ada harganya, yaitu 299.000 waktu itu. Tapi kalau sekarang harganya tinggal 80 ribuan aja di toko Pak Edi. Di dalamnya pertama ada charging plate atau tempat buat nempelin handphonenya. Terus ada kabel yang tebal dan lumayan panjang nih, sekitar 1,8 meter. Dengan colokan yang khas Nokia, bulat kecil kayak gini. Tapi ini kayaknya nggak sama kayak di charger handphone jadul gitu deh. Lanjut, dapat adaptornya. Colokannya udah yang Indonesia ya. Bentukannya lumayan gede dan agak berat. Tapi ini bagus sih build quality-nya. Untuk outputnya ada di 12 volt 0,75 ampere. Terus ada kertas-kertas, Nokia Wireless Charging. Oh, ini daftar produknya ya? Ada yang mirip bantal, bisa berdiri, yang ada speakernya, sampai ada casing yang bisa ngecas juga. Kalau kertas yang ini isinya informasi panduannya gitu ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah isi box dari Nokia Wireless Charging DT900. Oke, jadi untuk plate-nya itu kayak gini, saya dapat yang warna putih bersih gitu ya. Rawan kotor sih sebenarnya, karena atasnya ini finishing doff, sedangkan di bagian sisi dan bawahnya glossy. Dimensinya masih tergolong kecil, tipis, dan ringan ya. Tapi build quality-nya oke loh. By the way, masih plastikan nih, tinggal dikletek aja. Di sini cuma ada tulisan Nokia dan buletan yang mirip karet gitu. Di bagian sisinya ini ada lampu indikator dan lubang bulat buat ke adaptor. Kalau di bawahnya cuma ada keterangan bla bla bla. Oke, cobain nih. Tinggal dicolok-colok aja si plate-nya ini dengan kabel ke adapter. Dan adapter colok ke stop kontak listrik. Udah deh, tinggal tempelin aja handphone yang support wireless charger. Misalnya Lumia 950. Nah, bisa kan? Tapi handphonenya emang lagi lowbat sih. Coba handphone lain ya, misalnya iPhone. Nah, bisa juga kan? Pokoknya mau handphone lama atau baru, atau perangkat lainnya, selama support wireless charger bisa pakai ini. Tapi memang outputnya itu maksimal cuma 9 watt, jadi nggak bisa cepet ngecasnya. Ya masih lumayan lah, emang harganya masih murah juga kan? Lanjut, yang kedua ada Nokia Speakerphone Wireless HF300. Kalau lihat dari gambar dan dari namanya, ini tuh alat semacam pengeras suara buat nelepon di mobil tanpa pegang handphonenya gitu kali ya. Tapi mirip kayak speaker Bluetooth juga sih. Dari boxnya ini udah kelihatan agak lusuh dan kotor ya. Mungkin emang barang lama banget nih. Kalau dari infonya, ini rilis sekitar tahun 2007. Dengan harga waktu itu sekitar 1 jutaan rupiah. Kalau sekarang saya beli lewat toko Pak Edi, cuma 90 ribuan aja. Ya semoga aja walaupun umurnya udah tua, tapi masih normal nih. Di dalamnya, pertama ada buku panduan penggunaannya. Ada bahasa Indonesianya ya. Wah, ada apa nih hitam-hitam? Oke, jadi di sini ada semacam kabel yang mirip per gitu kali ya. Kayak kabel telepon. Tapi ini kayaknya buat power atau ngecas gitu colokannya. Bulat kecil kayak gini. Dan langsung nyambung ke adaptor atau soket lighter yang kayak di mobil gitulah. Dengan output 5,7 volt. Duh, ini jadi berantakan ya. Terus ada sebuah penjepitnya atau holder gitu kali ya, buat diselempitin di alatnya nih. Dapat baterainya juga BL6C, kapasitas 1150 mAh, kayak buat di handphone-handphone jadulnya Nokia ya. Dan dapat alatnya nih, speakerphone. Bentar, kayaknya jadi nggak kelihatan nih. Sekalian dikletek aja. Untuk dimensinya ini nggak begitu gede, kayak sebungkus rokok gitulah.
Dan kondisi nggak pakai baterainya sih ini enteng ya. Di bagian depannya ini ada bolong-bolong untuk speakernya, di bawahnya ada 3 tombol, plus, minus buat volume, dan tombol call atau end call. Di bagian sisi kanannya ada tombol power, di sisi bawah ada tulisan Nokia dan mikrofon, di sisi kiri kosong, dan sisi kanan ada lubang ngecasnya. Untuk bagian belakangnya ada semacam bantalannya gitu, sama buat tempat holdernya. Dan ada tempat baterainya nih. Jadi inget macam mainan radio portable gitu ya. Untuk bahannya ini plastik finishing doff, build quality-nya memang biasa aja, nggak bagus-bagus amat. Tapi kelihatannya sih masih oke nih barangnya. Jadi coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Tadi ada suara sama lampu di sini kedap-kedip ya. Sekarang coba sambungin nih. Di sini saya coba pakai feature phone-nya Nokia 5310 Reborn. Buat sambunginnya lewat Bluetooth ya, biasa, tapi disuruh masukin passcode. Saya cari-cari ternyata angka 0 4 kali. Nah, kalau udah terhubung kayak gini, lampu di alatnya jadi biru ya, dan baru deh bisa dipakai. Misalnya buat teleponan nih. Oke, jadi ini adalah hasil suara dari Nokia speakerphone HF300. Kondisi kalau lagi di telepon ya. Dan ini hasil suara mikrofon Nokia speakerphone HF300. Jadi ngomong di speakerphone ya, bukan dari handphonenya. Ya, jadi kegunaannya begitulah. Masih bingung juga sih, apa bedanya sama loudspeaker langsung dari handphonenya. Tapi mungkin karena ada beberapa fitur tambahan nih, kayak bisa langsung matiin atau angkat telepon dari tombolnya ini, dan kontrol suara lebih kenceng dari sini. Mungkin dulu udah canggih ya kayak gini. Terus sebenarnya jadi semacam speaker Bluetooth juga bisa, tapi hasil suaranya jelek. Lebih cocok buat suara teleponan aja ya. Dicoba ke handphone zaman sekarang juga bisa nih, bahkan di iOS. Cuma bisanya buat teleponan aja, nggak bisa buat jadi speaker eksternal pas buat dengerin lagu gitu. Oke lanjut, yang ketiga, yang paling gede nih. Ya, jadi ini adalah Nokia Fastmail 5G Gateway 2, sebuah modem WiFi router yang dijual dengan bundlingan operator lokal. Jarang-jarang ya, ada operator lokal pakai modem Nokia buat bundlingannya. Tapi ini modemnya emang beneran dari Nokia. Bahkan keterangannya juga barang ini manufakturnya by Nokia Finland. Terus kalau lihat dari logo atau tulisan Nokia-nya, ini memang termasuk barang baru. Kalau nggak salah rilis di tahun 2023. Nah untuk isinya, pertama dapat kartu dari operatornya. Infonya udah dapat kuota registrasi 50 GB. Terus ada kertas-kertas yang isinya semacam panduan singkat berbahasa Inggris, ada garansi globalnya, dan ada info keselamatan. Terus ada unit modemnya nih. Dan adaptornya yang gede ya, mirip kayak wireless charging tadi. Tapi outputnya ini 12 volt 2 ampere atau 20 watt. Wah, gede ya. Udah, nggak ada apa-apa lagi, nggak dapet kabel Ethernetnya ya. Jadi cuma ini aja isinya. Untuk bentukan modemnya itu kayak gini. Kelihatan simple dan cukup unik ya. Dia memang modelnya modem rumahan yang ditaruh di atas meja gitu. Dimensinya lumayan gede dan cukup berat. Warnanya putih dan bahannya plastik dengan finishing doff. Untuk di bagian depannya ini ada tulisan dari operatornya, tapi cuma tempelan gitu kayaknya. Kalau bawahnya ini ada lampu indikator dan tulisan Nokia. Untuk sisi kiri dan kanannya kosong, di sisi atas ada area untuk antenanya. Di bagian bawah ini ada lubang buat reset, slot kartu SIM yang modelnya kayak gini, single nano SIM, gampang pasangnya, dan ada keterangan untuk IMEI, Wi-Fi-nya, user admin, dan lain-lain. Terus di bagian belakang ada lubang LAN atau Ethernet, lubang power, dan tombol powernya. Simple banget ya ini, tinggal colok, pencet, dan tungguin aja sampai lampu indikatornya hijau. Terus connect aja ke Wi-Fi Nokia ini, dan udah deh tinggal dipakai buat internetan. Untuk speednya ini emang ternyata gokil sih, dibandingin sama modem saya yang lama, ini bisa lebih ngebut. Karena memang spek dari modem Nokia ini lumayan. Walaupun di tempat saya belum ada 5G, tapi untuk 4G-nya itu LTE Cat 19 yang punya kecepatan dan kapasitas yang tinggi. Tapi yang namanya operator seluler pasti menyesuaikan tempat juga. Kebetulan di tempat saya, speed segini lumayan lah.
Untuk fitur lainnya, menurut saya nggak begitu banyak sih, tapi udah cukup lah kalau penggunaan standar. Yang saya senengin sih ada aplikasi mobilenya, settingan web UI cukup mudah, bisa atur frekuensinya, bisa ngeblok akses, cek device yang terhubung, kuat sampai maksimal 64 ya, dan bisa buat baca SMS. Soalnya kalau buat OTP masuk ke aplikasi gitu, nggak ribet nih pindahin kartu SIM-nya. Nah, ngomongin kartu SIM, walaupun modem ini bundlingan, ternyata masih bisa di-unlock pakai operator lain. Mungkin karena itu juga pihak operatornya udah nggak ngejual modem ini ya, tapi toko-toko yang lain masih ada yang jual tuh. Apa udah diborong atau ada yang... Nah, harga awalnya waktu itu cuma 400 ribuan, tapi sekarang harganya digoreng jadi 700 sampai 800 ribuan. Wah, pantesan nih modemnya digoreng ya. Murah, spek mantap, bisa unlock pula. Jos lah. Oke, jadi itulah beberapa barang dari Nokia selain handphonenya. Ada wireless charger, speakerphone Bluetooth, dan modem 5G. Nah, dari semua barang itu, menurut kalian mana nih yang menarik? Atau apa ada barang lain yang menarik juga? Coba kasih tahu di komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.